Tong tolang nangka kawinan bapak tebeja-beja poe salasa nang ning keung prut nang ning keung pret nang ning keung prut nang ning keung pret. Saha nu ceurik katanya rai keur senang-senang nyanyi aya nu ceurik ya. Sampurasun sampurasun tok 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 sampurasun raka. Raka muhun rai mangga kalebet kreket. Oh raka kunaon maneh eta ningan ceurik. Aduh rai, aduh rai maneh nyeri pisan hate teh rai raka teh emangna kunaon maneh nyeri pisan hatena rai. Eta si Rawing si Uta jeung Mang Manta aduh ampun maneh ngejek teh maneh ngahina raka teh aduh nyeri pisan emang dikumahakeun ku maranehna. Duh rai ari raka dipitnah cenah mah raka teh sok ngaheureuyan saha Nini Neot nah nya emang bener tah mah atuh teu kitu teuing tu rai pirakur ngati kawin jeung Nini Neot da raka aduh ampun pisan raka. Terus naon deui manehna duh rai naon sih maneh ngejek pisan tah si Rawing eta ngejekna kumaha cenah geus kolot ge jangan kawin-kawin geus kolot ge jangan kawin-kawin cenah tah mah kakolotan cenah digitukeun aduh raka nyeri hate pisan ku si Rawing rai aduh tulungan tu rai geus ayeuna mah cicing wae nya ya rai cepot nu boga ajian hitut macan hitut jebut hitut racun tah keun maraneh cenah maudar keunah hitut urang atuh rai ulah dikapaeh teh babaturan teh sorot keneh itu daan dan manehna bisa pinter teuing ngahina raka dikata-kata begitu aduh ampun dah rai ge teu tarima lamun lanceuk rai dikeun ayeuna aya di mana si Rawing tuh aya di pos kambing jeung si Manta jeung si Uta tuh oh kitunya oh gedong datangan ku rai Rawing aya rai cepot naon ari maraneh bener sok ngejek-ngejek raka abdi si Dawala eta mah cuma ngomong gitu doang da geus kolocan kawin emang bener si Raka Dawala teh can kawin tapi ulah kitu maneh kudu ngahargaan sakitu-kitu ge manehna mainna nya kitu-kitu ge manehna eta teh calon raja urang manehna teh boga kasusahan boga penderitaan kunaon kusabab ngahadapi ujian anu leuwih berat ti maraneh mari mah dahar tinggal sok nya mah hayang ieu tinggal meuli mareneh mah si Dawala mah belum tentu bisa kos kitu oh urang teh kudu boga karunya ka si Dawala teh da manehna bala bakal naon bakal jadi raja tah bakal jadi pamimpin maraneh kumaha lamun misalkeun si Dawala engke nuntut maneh kabeh lamun si Dawala geus aya di luhur nya aduh hampura we rai nya sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penggemar YouTube kita bisa berjumpa kembali yang dimana pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik yang itu adalah topik-topik yang terjadi pada diri sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube, tak lupa Abah pun mau mendoakan semoga para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, mencukupkan rizkinya, dan memudahkan segala-gala dari mata pencahariannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penggemar YouTube yang budiman, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support daripada para penggemar YouTube yang telah memberikan sumbangsih daripada dukungan kepada konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah akan selalu menyajikan yang terbaik untuk para penggemar YouTube dimanapun berada. Penggemar YouTube yang berbahagia, pada kesempatan ini Abah akan mengambil sebuah topik yaitu yang berjudul tentang sang Satria Piningit alias Bocah Angon merasa tersinggung dan tersakiti. Ya, jadi Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan yaitu sang Satria Piningit alias Bocah Angon merasa tersinggung dan tersakiti. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang membuat sang Satria Piningit alias Bocah Angon merasa tersinggung dan tersakiti. Yaitu pertama adalah satu, datangnya ejekan-ejekan dari teman atau sahabatnya ketika sang Satria Piningit berbicara tentang atau menjelaskan tentang pokok sejarah perjalanan bangsa yang pada pembahasannya adalah mengenai bagaimana proses timbulnya kesatriaan di negeri ini sampai kepada yang namanya sang Satria Piningit. Nah, itu beliau berikan penjelasan, beliau berikan kepada teman-temannya sebuah informasi tentang perjalanan sejarah bangsa ini. Tapi tetap, apa tanggapan mereka itu? Nah,
itu adalah khayalan, itu adalah tabu, itu adalah kebohongan. Ya. Nah, inilah ya sang satria di sini merasa tersinggung. Ya, tapi karena sang satria itu berjiwa besar, ya, dia itu orangnya pemaaf, ya, dan tidak mau merasa akan marah atau emosional, dia selalu menerima dan menelan apa yang menjadi bahan apa ejekan-ejekan dari teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Tuh ya. Jadi yang pertama adalah bahwasanya ketika sang satria Piningit berbicara menyampaikan sesuatu tentang sejarah bangsa ini, itu dianggap oleh mereka itu adalah sebuah kebohongan, tahayul, tabu katanya gitu. Yang kedua, nah tadi yang pertama, yang kedua adalah fitnahan yang datang kepada beliau, ya. Yang ini semua merupakan proses daripada petunjuk kegaiban yang beliau dapat, yang beliau sampaikan kepada Abah. Ya, salah satunya isinya ini, peristiwa ini, kejadian ini. Ya. Nah, yang kedua adalah apa? Yaitu fitnah yang datang kepada sang satria Piningit. Berupa apa? Satu, sang satria Piningit tidak bisa dipegang kepercayaannya. Yang kedua, sang satria Piningit digosipkan dengan seorang wanita. Dan yang ketiga, fitnahan itu sang satria Piningit seolah-olah tidak bekerja secara baik, dijelek-jelekan. Tuh. Ya. Ya memang yang namanya satria Piningit juga manusia biasa, ya tentulah ada batasannya, ya. Di sini, ya. Beliau pun membutuhkan yang namanya sandang pangan papan, itu membutuhkan gitu kan. Walaupun beliau adalah manusia terpilih oleh Allah, dipingit oleh Allah, tapi tetap kodratnya sebagai manusia yang berjalan di atas muka bumi, sama seperti yang lain. Tapi inilah ya. Nah, yang ketiga, ya, yang tadi yang pertama adalah ejekan, yang kedua adalah fitnahan, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga nih, kira-kira penggemar YouTube ada yang paham nggak? Ayo, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah itu berupa, ya. Yang pertama tadi apa namanya? Ejekan dari teman-temannya, seolah-olah itu berita bohong, berita tabu, ya. Yang kedua, fitnahan yang datang kepada sang satria Piningit. Yang ketiga adalah dicari-carinya kesalahan sang satria Piningit. Tuh. Pinternya manusia di luar beliau. Ya, baik beliau di saat kerja maupun beliau di saat main. Tuh. Ya. Begitu. Dicari-carinya kesalahan beliau. Ya. Padahal beliau tidak berbuat seperti itu. Tapi kenapa mereka tega seperti itu? Ya. Memang yang namanya sang satria Piningit Allah sembunyikan, Allah samarkan di tengah-tengah hambanya. Ya. Tapi karena apa? Karena waswisu bisikan daripada iblis, syaitan, dan jin yang jahat, yaitulah mempengaruhi otak pikiran manusia yang lain. Ya, dan manusianya pun tidak pernah sadar, tidak mau menyadari bahwa perbuatan sifat suujon, sifat iri dengki, ya, sifat menggibah dan sebagainya itu adalah merupakan sifat-sifat tercela. Tapi tidak mau disadari, tetap saja dijalani oleh mereka. Ya inilah hukumnya. Ya, kalau Allah sudah murka, apabila manusia Piningitnya pilihannya dizolimi terus, apa yang akan terjadi? Tuh, COVID, rasain aja. Tuh, gempa di mana-mana, rasakan saja. Ya. Ini sudah sunatullah, iya memang sunatullah. Ini adalah takdir Allah, iya memang takdir Allah. Tapi itu teguran dan peringatan buat manusia. Apakah manusia bisa mengerti, paham? Makanya Allah jadikan manusia itu bukan hanya sekedar berhubungan saja, berpasang-pasangan saja, tapi apa? Pikirkan dengan ciptaan Allah. Tuh. Dari awal sampai akhir kalau sanggup. Tapi apa semuanya? Sabar tidak ada, ikhlas tidak ada. Yang ada apa? Kebatilan. Ya. Satu sama lain saling fitnah, termasuk sang satria Piningit pun kena fitnah mereka, kejam. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
Tapi sang Satria Piningit tidak pernah mau melawan atau membalas. Cukup dilihat, ya, tersenyum, tertawa. Ayo mau kemana tong, Neng? Mau jalan kemana? Urip ne. Toh, sang Satria Piningit lah yang megang zaman. Ya, yang megang zaman. Beliau lah yang megang stempel di zaman ini. Kalau nggak disetujui beliau, tuh, bagaimana mau mendapatkan mardotilah? Bagaimana mau mendapatkan petunjuk? Makanya apa? Kalau yang namanya ngaji itu sampai maripat. Jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi apa? Pahami dengan penciptaan Allah seperti apa yang dilakoni, ya, dia dijalankan oleh sang Satria Piningit. Biar apa? Berimbang antara alam dunia dan alam akhirat, antara malam dan siang, antara senang dan duka. Itu harus begitu. Akhirnya apa? Ya belajarnya setengah-setengah. Akhirnya apa? Ya itulah, ketika ada orang yang merasa memiliki ilmu lebih, ketika diberikan pengarahan, diberikan nasihat, tidak mau. Karena apa? Karena dia merasa lebih baik. Padahal belum tentu benar dia itu. Tuh. Makanya apa? Dalam sebuah konsep Thariqah As-Saadatain, termasuk juga Thariqah As-Saadatain yang dibawa oleh sang Satria Piningit, dikatakan bahwa sang Satria Piningit itu adalah mengalami proses pembelajaran yang sesat. Nah, dia jelas-jelas merasa tersinggung. Mana ada As-Saadatain itu pelajaran sesat? Toh orang As-Saadatain adalah ilmu marifatullah, mengenal jati diri manusia untuk mengenal Allahnya, untuk mendekati diri kepada Allahnya. Kok dikata ilmu sesat? Heran abah mah. Kumaha diajarna ieu jalan-jalan kos kieu? Kitab naon anu dibuka? Tuh. Ayo benahi. Lihat mana yang benar, hilangkan yang salah. Jangan sekali-kali menempatkan sesuatu keburukan di dalam hati. Ingat, zaman ini adalah zaman pembersihan. Siapa yang masih suka dengan kebatilan, insya Allah lihat seperti air membanjur, ya, kotoran yang ada di lantai. Bagaimana itu kotoran itu? Pasti akan terseret semua. Seperti itulah zaman ini. Tuh. Ya, oke, terima kasih, itu saja dari Abah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.